Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah Production and Operation Analysis akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Dan untuk grup kami terdiri dari Mbak Zakia, Mas Erlangga, Mas Fajar, dengan saya, Bagas, dan Mbak Retno. Next. Baik, tentunya dalam era globalisasi dan persaingan bisnis di lokal maupun di global, setiap perusahaan itu terus harus berkembang ya. Pada awalnya setiap perusahaan pasti fokus pada volume produksi, namun ke depannya itu harus mempertimbangkan terkait efisiensi dan juga efektivitas. Oke, next. Maka dari itu diperlukan juga analisis terhadap metode produksi dan operasi yang telah dilakukan dan terdiri dari beberapa tahap. Pertama dari forecasting ya. Tahap forecasting ini untuk memperkirakan kejadian yang ada di masa depan. Kemudian ada aggregate planning digunakan untuk menentukan jumlah dan waktu produksi. Kemudian ada bill of material. Di sini menjelaskan secara rinci semua komponen, suku cadang, dan bahan yang diperlukan. Ada MPS, Master Production Schedule. Ini rencana produksi yang menggambarkan hubungan antara jumlah setiap jenis produk akhir yang dibutuhkan dengan waktu penyediaannya yang diperoleh dari peramalan. Kemudian ada MRP, ini spesifikasi lengkap yang mencakup jumlah setiap item akhir yang diperlukan. Next. Kemudian ada lot sizing, merupakan penjadwalan yang menghitung pesanan beberapa bulan ke depan dengan menggunakan format MRP. Kemudian ada inventory control, ini merupakan pengendalian persediaan ya. Ada metode EOQ, EPQ, dan juga quantity discount model. Yang terakhir ada operation scheduling, yang merupakan proses mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk tugas tertentu. Oke, next. Nah, berikut merupakan hasil dari praktikum yang kami lakukan, dan pada praktikum ini data yang digunakan merupakan data dari perusahaan sepeda La Familia Bike. Nah, untuk yang pertama itu terkait forecasting, dari data historisnya kita melihat penjualan dari 3 tahun ke belakang, 2019, 2020, dan 2021. Kemudian dibuat seasonal chartnya, dan dari chartnya di sini terdapat 4 season. Next. Selanjutnya dilakukan forecasting dengan 4 metode, time series decomposition, moving average 2, HOTS, dan winter. Di mana dari sini alpha yang digunakan itu 0,5, beta 0,5, dan gamma 0,5. Nah, kemudian dari hasil perhitungan ditemukan bahwa metode Winters itu memiliki akurasi paling tinggi, sehingga metode ini yang akan digunakan untuk nilai forecastingnya. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fajar. Baik, terima kasih Mas Bagas atas kesempatannya. Untuk berikutnya itu agregat planning. Di sini bisa dilihat dari mulai yang pertama ending inventory green bike pada akhir periode, bisa dilihat dari amount-nya. Di sini ada beberapa list hingga ke cost of firing one worker dari Januari 2022 hingga ke Desember. Di sini bisa dilihat dari jumlah waktunya di agregat planning ini. Dari mulai yang di bulan Januari ada 17 hari, lalu Februari 20 hingga ke Desember di 20 hari. Di sini yang paling sedikit dari jumlahnya itu pada Januari 2022. Lalu untuk forecasting demand-nya berbeda-beda dari mulai yang Januari itu 42,612 hingga ke 47,538. Lalu untuk total cost termurah, yang pertama di zero inventory plan-nya yaitu 207 triliun 215,643,874. Lalu untuk constant workforce plan-nya 237,572,525,784 hingga ke minimum cost-nya yaitu 183,619,188,620. Untuk jumlah pekerjanya dari agregat planning-nya itu 85, dan untuk unit produksinya 32.764, dan jumlah hari per pekerjanya itu 20 hari.
per pekerjanya. Next. Selanjutnya ada BOM dan MPS. BOM dan MPS ini akan menjawab pertanyaan berapa komponen yang akan dibutuhkan untuk membuat satu produk La Familia Bike. Pertama di sini ada data komponen name dan kode yang akan membantu dalam proses pembuatan BOM dan MPS. Kemudian ada list assembly. List assembly itu adalah list penggabungan antara beberapa komponen yang menghasilkan assembly, sub-assembly, sampai sub-sub-assembly. Next. Berikut merupakan assembly chart yang mana menjelaskan untuk assembly itu terdiri dari sub-assembly, sub-sub-assembly, sampai ke komponen terkecil. Yang mana di sini ada 4 assembly untuk menghasilkan satu produk finish good. Kemudian di sini di sampingnya juga ada product structure La Familia Bike atau bill of material, yang mana level 0 itu adalah finish good, sampai ke level 6 yang mana level paling kecil. Next. Kemudian dari bill of material itu menjelaskan ada komponen apa saja, kemudian levelnya, dan berapa kuantitinya. Dari BOM itu akan membantu proses pembuatan Master Production Schedule, yang mana hasil perhitungan MPS ini akan menunjukkan bahwa perusahaan dapat merencanakan produksi dengan lebih baik berdasarkan data forecast dan pesanan pelanggan. Di sini juga ada data forecast, kemudian memberikan informasi berupa Master Schedule atau jadwal produksi dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Next. Ya, berikutnya adalah MRP atau Material Requirement Planning. Di sini kita akan mengetahui material yang diperlukan. Untuk yang pertama, komponennya ada dari mulai grip, basket, brake, tire arm, hingga ke komponen-komponen sub-assembly dari poin 1 hingga poin 4. Di sini bisa juga dilihat tabel kedua dari kiri. Kuantitinya dari mulai bermacam-macam, ada 1, 2, 3, 30, 2. Lalu untuk di sini ada on hand, atau yang bisa kita sebut adalah material yang pada saat ini atau aktual stok, ada dari 207, di sini macam-macam ya, sehingga ke 145. Untuk safety stoknya adalah minimum stok yang kita perlukan. Jika di bawah itu sudah termasuk kritikal, dan kita perlu order ya. Ada juga lot size, lalu ada lead time, hingga ke schedule schedule receipt atau penerimaan. Contohnya ini yang pertama di grip, schedule receipt-nya di periodenya ada 6, untuk unitnya ada 1691. Untuk komponen name-nya, La Family Bike ini dari mulai assembly pertama 1 ya, atau assembly hingga assembly 4. Lalu juga untuk di sini bisa ada detailnya nih untuk ordering cost-nya, seperti grip 15.000, basket 7.000, hingga ke body 50.000. Next. Baik, selanjutnya untuk perhitungan lot sizing. Lot sizing ini yang nantinya akan menentukan jumlah optimal produk yang harus diproduksi untuk menentukan untuk meminimalkan biaya produksi atau biaya penyimpanan. Bisa dilihat di sini untuk forecast sales-nya ini dari gabungan antara green bike dan yellow bike itu di Rp2.229.815. Untuk optimal produksi yang akan kita hasilkan untuk green bike sendiri itu totalnya di 1.121.865 unit dengan harga Rp1.225.000. Dari unit ini kita akan mendapatkan ekspektasi pendapatan sekitar 1,3 miliar, dan juga keuntungannya itu sekitar 1,19 miliar. Dari pendapatan tersebut itu juga sudah dihitung overtime dan subkontraknya itu sekitar 183.619.000, sehingga nantinya perusahaan akan
menghabiskan biaya sekitar 183.621.000 untuk overtime dan subkontrak tersebut. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait inventory control dan operation scheduling. Jadi penerapan sistem Kanban pada produksi sepeda La Familia ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses perakitan dengan menghitung kapasitas kontainer ya. Jadi seperti pada tabel ya, masing-masing komponen kapasitas kontainernya berbeda ya. Terus ada proses time, kemudian delay time dan move time. Kemudian kita menghitung keseluruhan eh, jam ya. Jadi jumlahkan proses time, delay time dan move time masing-masing mendapatkan ada yang 0,7, 0,8 dan sebagainya. Kemudian untuk expect lead time-nya sudah ditentukan ya 0,75 jam. Kemudian setelah dihitung finish good demand-nya juga didapatkan 192 unit. Untuk partisi per unitnya bermacam-macam seperti yang di MRP tadi ya. Ada yang 1 unit, kemudian 2 unit, dan 30 unit. Kemudian dihitung untuk unit per jamnya. eh, Unit per jamnya ini adalah perkalian antara expected lead time-nya dan finish good time, kemudian dibagi dengan eh, expected lead time-nya ya. Jadi mendapatkan eh, unit per jamnya ya. Kemudian untuk next. Nah, ini terkait dengan operation scheduling ya. Penjadwalan produksi yang optimal dilakukan dengan memanfaatkan waktu ideal mesin dan memastikan efisiensi setiap siklus produksi. Dalam perencanaan ini, waktu ideal mesin dihitung sekitar 61 menit per hari. Dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu produk sebesar 38 menit. Dengan jam kerja harian 8 jam, produksi dapat menghasilkan 12 unit ketika produksi dimulai dan satu produk selesai, dan 20 unit ketika produk sebelumnya masih berlangsung. Penjadwalan mesin melibatkan 3 mesin utama, yaitu lathe mesin, kemudian milling, dan CNC mesin. Dengan pembagian waktu yang jelas dalam Gantt chart yang ditampilkan selama 38 hari untuk memaksimalkan efisiensi. Nah, selain itu, jumlah barang jadi per bulan dihitung berdasarkan hari kerja yang tersedia dan stok keselamatan yang diperlukan untuk mengantisipasi ketidakpastian produksi. Perencanaan produksi bulanan disesuaikan dengan kapasitas produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan, meskipun terkadang stok keselamatan tidak selalu cocok dengan perencanaan MRP. Nah, berikut kesimpulan dan saran dari beberapa perhitungan ya, dari beberapa metode. Jadi, yang pertama pada perhitungan forecasting, metode Winter 1 menunjukkan sebagai metode peramalan yang paling akurat dan konsisten di semua metode peramalan yang dilakukan. Metode ini memiliki MAP, MAT, dan MSE yang kompetitif terendah, menjadikannya pilihan terbaik di antara keempat metode peramalan. Yang kedua, perhitungan aggregate planning didapatkan biaya terendah, yaitu metode overtime dan subkontrak dengan total cost sebesar 179 miliar 58.788.620 rupiah. Jadi perlu diperhatikan juga biaya overtime dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, eh, assembly chart ya. Gozinto chart membantu dalam penyusunan bill of material dengan menunjukkan bagian-bagian produk yang disatukan serta urutan perakitannya, sedangkan production struktur mengilustrasikan BOM suatu produk untuk menentukan jumlah bahan yang diperlukan guna menghasilkan produk akhir yang diinginkan.
Bill of material sangat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan ketersediaan produk, juga estimasi biaya dan pengendalian kualitas produk. Yang keempat, MPS atau Master Production Scheduling membantu perusahaan dalam memastikan produksi yang dilakukan sesuai dengan permintaan pasar. Dengan begitu, perusahaan dapat menghindari kelebihan produksi atau kekurangan stok. Didapatkan nilai master schedule sebesar 48.379 sampai dengan 48.169 dari bulan Januari 2022 hingga Desember 2022. Kemudian selanjutnya yang kelima, MRP atau Material Requirement Planning berfungsi untuk mendukung rencana produksi dan memastikan jumlah dan waktu yang sesuai agar proses produksi tidak ada yang terhambat karena hubungan satu komponen dan komponen lainnya sangat berpengaruh. Yang keenam, perhitungan lot sizing menggunakan beberapa metode di atas merupakan penentuan ukuran lot pengadaan untuk material setiap part yang dibutuhkan. Dapat disimpulkan bahwa meskipun metode perhitungan yang digunakan berbeda, hasil akhirnya menunjukkan kesamaan biaya total pada masing-masing part. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam pendekatan perhitungan. Dari perhitungan ini, total green bag LA pemilih yang harus diproduksi adalah 1.121.865 unit, sehingga expect revenue La Familia Green Bag berdasarkan perhitungan adalah 1.174.284.625.000 dengan expect profit yaitu senilai 1.190.936.936.380 rupiah. Terakhir, berdasarkan perhitungan scheduling, itu optimal untuk mesin scheduling adalah 30 hari dan untuk jumlah pekerja secara optimal adalah 85. Demikian. Ada saran dari kelompok kami, bisa di back dulu, Kak. Yang pertama itu adalah melakukan forecasting dengan beberapa metode untuk dapat membandingkan tingkat akurasi, yang mana forecasting yang terbaik itu adalah Winters, bisa digunakan sebagai perhitungan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah aggregate planning dapat dilakukan dengan beberapa metode, dan pada penelitian ini, metode overtime dan subkontrak itu yang paling optimal, sehingga perusahaan bisa menggunakannya untuk mendapatkan biaya rekrutmen dan pemecatan karyawan untuk memenuhi target produksi. Dan ketiga, ada perusahaan dapat mengacu pada assembly chart, product structure, BOM, dan MPS yang terperinci sehingga dapat mengendalikan proses produksi dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian, perusahaan juga dapat mengacu pada MRP untuk rencana pemesanan jumlah dan waktu material sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan material yang diperlukan pada saat produksi. Dan yang terakhir, perusahaan dapat menggunakan lot sizing untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau biaya tetap setiap kali pesanan yang dibuat dan biaya penyimpanan agar biayanya itu menjadi optimal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.